Kali ini Mang Pici ketemu dengan Ketua PWI Kabupaten Ujang dan dia Sekretaris PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lampung. Ketemu mereka berdua ini tidak mudah. Kalau ketemu mudah, tapi ketemu secara formal yang bisa dibincangi berdua ini sulit. Kali ini keberuntungan bagi Mang Pici. Kita tanya aja Pak ya. Iya. Saking sibuk ya. Saking sibuknya ya, nama wartawan kan lapangan ya. Pak Ujang, sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, pasti Bapak punya indikator seseorang itu dapat dikatakan dia sudah wartawan ketika sudah apa yang harus menjadi standarnya. Baik, terima kasih Ya. Bang Peci. Barangkali yang sangat penting dijelaskan di sini bahwasanya ya wartawan itu berita, urusannya berita. Ya. Jadi bisa dikatakan wartawan yang profesional ketika dia sudah mampu menggali data, mengumpulkan informasi dan data, lalu mengelola informasi dan data, kemudian diterbitkan menjadi sebuah berita. Itu wartawan. Itu wartawan. Karena pada hakikatnya definisi daripada wartawan itu sendiri adalah berita dan orang, artinya pelaku. Ya. Warta itu berita, kabar. Ya. Wan itu adalah pelakunya, artinya wartawan orang yang membuat berita. Itu wartawan. Tapi apa saja yang harus dia miliki sebagai seorang wartawan tadi? Tentunya kompetensi. Kompetensi itu kemampuan seseorang yang berjiwa jurnalis untuk menghasilkan sebuah produksi berita. Gitu ya. Ya, misalkan dia sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 bahwa wartawan itu harus memegang teguh kode etik jurnalistik. Kemudian dia harus sudah lulus uji kompetensi wartawan. Itu mutlak harus ya. Mutlak. Karena wartawan itu bisa diakui tulisannya secara secara Produk jurnalistik. secara umum di masyarakat itu ketika pemberitaan itu diakui oleh Dewan Pers bahwa yang menulis itu sudah lulus uji kompetensi. Karena yang berhak untuk menentukan layak atau tidak, lulus atau tidak dia berkompetensi itu adalah Dewan Pers. Tentunya melalui lembaga-lembaga uji. Berarti wartawan ini dilindungi dong oleh Dewan Pers. Kalau Dewan Pers bukan melindungi, Dewan Pers itu adalah penengah. Oh, betul. Yang melindungi itu tetap undang-undang. Oh iya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu jelas salah satu pasal mengatur bahwa barang siapa yang menghalangi tugas jurnalistik itu akan dikenakan sanksi kurungan dan denda. Jadi jangan coba-coba ya. Tentu. Tugas-tugas jurnalistik. Tapi kita harus lihat dulu dong, Bang Eci. Dalam konteks apa ya? Tapi kita harus lihat dulu. Ya. Seperti apa yang harus dibela? Ya. Seperti apa yang harus dibela yang bisa dinaungi oleh undang-undang? Ya. Di mata pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 juga mengamanatkan bahwa setiap wartawan itu berhak memilih organisasi profesi. Gitu ya. Entah PWI, entah organisasi yang lain yang menaungi profesi wartawan itu baru bisa dilakukan pembelaan wartawan ya, untuk melindungi melalui aturan-aturan yang ada di internal PWI. Ya. Sekarang Pak Sekretaris, Pak Dian, kira-kira fakta dan data seperti apa yang layak untuk diberitakan atau dijadikan produk jurnalistik oleh seorang wartawan? Baik, terima kasih. Kami sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Pak Ketua PWI. Yang pertama bahwa wartawan ini adalah sebuah profesi. Ya.
sama seperti profesi-profesi dokter, kemudian pengacara, guru, Kerja profesional ya. ya. Dan kenapa dikatakan profesi? Karena dia diatur dalam undang-undang Khusus ya. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ya. Demikian juga profesi yang lain, gitu kan. Selain itu, wartawan juga ada kode etik. Ya. Kemudian yang terbaru adalah kode perilaku. Ya. Nah, kaitan dengan tugas apa itu wartawan dan fungsi dan lain-lain itu sudah diatur di situ. Dan teman-teman wartawan tinggal melaksanakan saja di lapangan. Oh itu ya. Nah, terkait dengan indikator berita, Ya. berita itu sebuah informasi yang terkait dengan fakta kejadian atau peristiwa. Jadi yang pertama dia harus berupa fakta. Ya. Nah, kalau dia bukan fakta berarti dia opini dong. Opini. Iya ya. Kalau ada yang bertanyakan bagaimana membedakan fakta dan opini, Ya. ya biasanya kalau berita yang ada fakta itu biasanya ada narasumber. Ada narasumber. Kalau dia kejadian misalnya siapa narasumbernya, apa mungkin dari kepolisian, mungkin dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten yang terkait ya. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada narasumber, Namanya? ya, itu sudah jelas yaitu apa namanya? Opini ya. Ya, Opini. dan itu bukan berita. Itu salah satu indikatornya. Banyak indikator-indikator yang lain, ya mulai dari memenuhi unsur 5W, plus 5W 1H ya. 5A itu juga harus, dan yang lain banyak. Nah, cuma secara umum itu, jadi berita itu salah satu indikatornya dia menyampaikan informasi berupa fakta kejadian. Jadi jangan memberitakan sesuatu yang tidak punya sumber yang A1 ya. Ya. Dan bukan fakta dan data ya. Dan satu lagi, tugas wartawan itu sekedar menginformasikan, Pak. Bukan memponis. Ya, Bukan bukan menghakimi atau memvonis, Iya. apalagi menyimpulkan orang itu Bersalah. begitu. Itu bukan tugas kita. bukan tugas wartawan ya. Nah, Ya. ibarat kaplingan itu kita sudah punya kaplingan tersendiri. Oh. Nah, Ya. istilahnya itu tugas kita sebagai wartawan sekedar menginformasikan. Ya. Yang menyampaikan informasi ya tentu kan ada narasumber. Pembaca ya. Terkait dengan produk jurnalis. Betul. Sejauh mana sih perlindungan yang bisa diberikan oleh PWI? Pertama-tama kita harus jelaskan terlebih dahulu, Bang Beki, ya, apa yang dijelaskan oleh Sekretaris PWI lah tadi, Pak Dian, bahwa berita itu bisa disebut sempurna ketika itu memenuhi beberapa unsur. Ya. What, apa yang harus diberitakan? Why, mengapa kita harus beritakan itu? When, Di mana? kapan kejadiannya, kapan? Ya. Peristiwanya, where, di mana kejadiannya, ya kan? Ya. Kemudian satu lagi, who, siapa, siapa ininya, yang jadi narasumber kita. Ya. Kemudian baru timbul how, bagaimana, di HW1A itu, bagaimana alur ceritanya, tentunya membentuk piramida terbalik, mengerucut. Itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan perlindungan wartawan. Ya. Artinya jika semua unsur itu sudah terpenuhi, maka wartawan tersebut sudah merupakan penulis yang baik. Itu menurut versi 5W1A tadi unsur-unsurnya. Nah, kemudian apabila di dalam penulisan itu ada kekeliruan narasumber, baik itu pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta, itu tetap ada peran PWI, karena PWI mempunyai divisi hukum. Di situ ada wakil ketua bidang advokasi kan. Itu tetap kita akan melakukan pendampingan ketika ada konfrontir hingga masuk ke ranah hukum. Jadi tidak lepas tangan ketua PWI. PWI dan ketua PWI bersama sekretaris dan pengurus lainnya, khususnya yang membidangi advokasi wartawan, ini tetap ada peran penting mendampingi, tidak lepas tangan gitu. Oh gitu ya. Ya, akan tetapi begini, Bang Peki, ya perlu saya jelaskan lagi. Apabila
pemberitaan ini dikonfrontir oleh pembaca, bahkan pihak-pihak yang diberitakan tidak menerima dan melapor ke Dewan Pers, sampai ke Dewan Pers, ini tetap ada peran PWI untuk melakukan pendampingan terhadap wartawan atau media yang dilaporkan ke Dewan Pers. Makanya di situ Dewan Pers itu adalah mediator sebetulnya, bukan tempat penyelesaian masalah kira-kira. Mediator ya. Iya. Penentu bahwa produk ini seperti apa. Betul. Jadi dia yang berhak menentukan sanksi. Apakah ini masuk ranah hukum pidana, ataukah ini delik pers, gitu kan? Atau lebih sederhana lagi bahwa ini mungkin kesalahan dalam kekeliruan dalam penulisan saja, salah huruf dan lain-lain. Itu bisa. Ya, betul. Hari ini ada rapat betul ya. Ya. Rencana ini sejauh mana Pak kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan? Untuk secara umum mungkin bisa saya sampaikan, nanti ditambahkan oleh Pak Sekretaris kan yang lebih membidangi kegiatan ini. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa rapat hari ini adalah membahas tentang pembentukan rencana Rakerkap, rapat kerja Kabupaten PWI, Kabupaten Lahat kan. Kemudian kita menyampaikan tadi adanya sejenis urusan keorganisasian lah yang berkaitan dengan anggota internal. Namun lebih spesifik lagi mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Sekretaris kami. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa PWI Kabupaten Lahat ini kan sudah cukup lama vakum kan. Atas kesempatannya Pak Sekretaris, saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Pak Subardi selaku Dewan Pembina Penasihat di PWI Kabupaten Lahat, satu di antaranya yang hadir di sini. Pak Sekretaris, Ibu Bendahara, para wakil ketua, para ketua seksi, serta anggota-anggota lainnya yang semuanya saya hormati dan saya sayangi. Dan administrasi dan lain-lain, kita sudah punya kantor, dan hari ini kami menyiapkan program, perencanaan program akan kami laksanakan rapat kerja untuk di tahun 2022. Sejumlah program yang kami rencanakan sudah kami percayakan masing-masing bidang-bidangnya, yang tentunya program ini kami harapkan menyatu atau terintegrasi atau bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lahat dan Forkopimda dan juga jajaran yang lain. Program ini memancarkan cahaya. Ya, harapan kita program ini juga memancarkan cahaya untuk Kabupaten Lahat, sehingga sinergi antara media maupun pemerintah daerah dan stakeholder yang lain akan terjalin dengan baik. Harapan kita begitu. Inilah yang perlu kami susun di PWI ini, karena kami tahu anggota PWI ini cukup banyak dan menjadi tugas penting bagi kami sebagai pengurus PWI ya, terutama sekretaris, untuk menjaga kekompakan dan keharmonisan. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya, cukup. Terima kasih banyak. Kalau masih ada hal-hal yang perlu disampaikan, barangkali ada sedikit Bang Beji, ini mungkin ya. Agak penting sih menurut saya selaku ketua PWI. Bahwasanya di Lahat ini mayoritas wartawannya masih katakanlah belum mengenyam pendidikan yang mengarah ke edukasi tentang kewartawanan. Jadi kita PWI Lahat di zaman sebelumnya itu sudah pernah kita adakan uji kompetensi. Kebetulan saya ketua panitia dan ketua PWI saat itu dijabat oleh sahabat kita Syafudin ya. Terlaksana uji kompetensi. Mungkin baru sebagian ya Pak Dian ya yang sudah kita lakukan uji kompetensinya. Nah ke depan kita bina lagi, kita berikan edukasi lagi yang hal-hal yang berkaitan dengan pers. soalnya kan PWI kan mitra pemerintah. Betul? Mitra pemerintah kan mereka kan dipasilitas oleh pemerintah. Ya tentunya kalau PWI Lahat bersinar, tentunya Lahat itu percaya dong. Ya kan? Oke.
Iya ya. Iya. Oke, bagus. Semoga lah, Oh, yes. Mungkin karena bincang-bincang Mas Beci